Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat lainnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita senantiasa masih dapat melaksanakan berbagai rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga ibadah yang kita laksanakan senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua yang senantiasa melaksanakan ajaran-ajaran beliau di yaumil qiyamah nanti akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah istilah atau ayat-ayat yang hanya ada di surat-surat tertentu saja, dan itu harus kita kuasai, yakni dengan cara mengkaji secara khusus dengan talaki dalam rangka lebih menyempurnakan tilawah kita, bacaan Al-Quran kita. Di antara istilah-istilah tersebut diantaranya adalah ayat sajadah. Nah, apa ayat sajadah itu? Ayat sajadah adalah ayat-ayat yang disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ketika kita membaca ayat-ayat sajadah tersebut. Di dalam Al-Quran ada kurang lebih 15 tempat kita membaca ayat sajadah tersebut. Dari sekian banyak ayat sajadah tersebut, salah satunya adalah ada ayat dalam Al-Quran surat As-Sajadah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, sujud ini sunnah dilakukan baik di dalam sholat maupun ketika kita berada di luar sholat. Lalu bagaimana cara kita melaksanakannya? Nah, di dalam kita melaksanakan sujud tilawah, disunnahkan bagi kita untuk membaca doa sujud. Nah, ayat sajadah ini atau sujud tilawah ini disunahkan bagi yang membaca ayat sajadah tersebut atau juga bagi yang mendengarkannya. Hanya saja ketika di dalam sholat, sujud atau tidaknya tergantung pada imam. Jika imam melaksanakan sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah, nah maka makmum pun ikut sujud tilawah mengikuti imam. Ya, dan sebaliknya, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, maka makmum pun tidak melakukan sujud tilawah ketika imam membaca ayat sajadah tersebut. Nah, kemudian bagi yang melakukan sujud tilawah ini disyaratkan untuk menghadap kiblat. Nah, ini bagi kita yang membaca ayat Al-Quran bukan di dalam sholat. Nah, jadi ketika kita membaca Al-Quran di luar sholat, kemudian bertemu dengan ayat sajadah, maka disunahkan bagi kita untuk sujud tilawah dengan syarat menghadap kiblat. Kemudian suci dari hadas, suci dari tempat dan juga pakaian. Boleh juga dilakukan dengan diawali berdiri atau duduk. Nah, boleh juga dilakukan dengan takbiratul ihram atau tanpa takbiratul ihram. Diakhiri dengan salam atau tanpa mengucapkan salam. Nah, itu adalah
cara kita melakukan sujud tilawah. Lalu ketika sujud tilawah tersebut kita lakukan, apa yang kita baca saat kita sujud tilawah tersebut? Ada beberapa bacaan yang bisa kita baca saat kita melakukan sujud tilawah. Yang pertama, boleh kita membaca doa sujud sebagaimana biasa kita sholat fardu, yakni Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau boleh juga kita membaca Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Nah, namun yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW dan pada umumnya, yakni sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itulah yang dibaca saat kita melakukan sujud tilawah. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu apakah fadilah atau keutamaan bagi orang-orang yang melakukan sujud tilawah saat dia membaca ayat sajadah, atau juga bagi orang yang mendengarkan bacaan orang lain ketika membaca ayat sajadah tersebut kemudian dia melakukan sujud tilawah? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qara'a ibnu adam sajadah fasajada, apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian sujud, i'tazala syaitanu yabki yaqul, maka menyingkirlah setan dan menangis mereka, yaqul, seraya para setan itu berkata, ya wailahu, wa fi riwayatin ukhra, ya waili, celaka diriku. Kenapa celaka? Umira ibnu adam bis sujud fasajada falahul jannah. Anak Adam disuruh bersujud kemudian dia bersujud, falahul jannah, maka baginya surga. Wa umirtu bis sujudi fa abaitu falinnar, sedangkan diriku ketika disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala namun aku enggan, aku menolak untuk bersujud di hadapan Nabi Adam saat itu, falinnar, maka yang kudapat adalah neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah keutamaan atau fadilah bagi orang-orang yang melakukan sujud tilawah ketika dia membaca ayat sajadah. Begitu juga orang yang mendengarkan tilawah orang lain yang di dekatnya dan membaca ayat sajadah kemudian dia melakukan sujud tilawah, maka setan menyingkir dari dirinya. Kenapa? Karena setan takut kepadanya. Karena orang-orang yang melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk bersujud, maka setan menangis kabur dari orang yang melakukan sujud tersebut. Kenapa? Karena orang yang melakukan sujud tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sekelumit tentang sujud tilawah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan, selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.